Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofiqatul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lab di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi sebuah pembahasan yaitu tentang pengertian bank sentral beserta tujuan, tugas, dan wewenangnya. Nah, ini tugas dari dosen saya yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, SCMEI, yang mana beliau dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro. Pertama, saya akan membahas pengertian bank sentral. Apa itu bank sentral? Nah, bank sentral itu adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi. Pada awal perkembangannya, fungsi bank sentral itu adalah untuk bertindak sebagai banker dari sistem perbankan, sehingga lembaga ini memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Selain itu, di awal perkembangannya, lembaga ini juga melakukan aktivitas komersial seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Umum saat ini. Dalam perkembangannya, dewasa ini tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Nah, itu merupakan pengertian dari bank sentral beserta fungsi bank sentral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan atau fungsi bank sentral. Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan atau fungsi bank sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini yang dimaksud terdiri dari dua aspek. Apa saja? Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Dan yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau disebut dengan kurs. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tugas bank sentral di Indonesia. Nah, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tugas bank sentral memiliki tiga tugas utama. Apa saja? Yaitu pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Maksudnya bagaimana? Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Dan dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Dan tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bagaimana maksudnya? Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Nah, sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Dan tugas yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Bagaimana maksudnya? Sering dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia
difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Nah, pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Dan dengan demikian, secara umum, kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, dan ketiga itu merupakan tugas atau fungsi bank sentral. Yang terakhir yaitu wewenang bank sentral. Apa wewenangnya? Dalam pelaksanaan tugasnya, bank sentral memiliki wewenang. Yang pertama, yang mana wewenang itu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang pertama wewenangnya yaitu wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Dan yang kedua, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua yaitu wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, dan wewenang yang kedua ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jaga sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Dan wewenang yang terakhir yaitu wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank. Apa saja? Yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Dan yang ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Dan yang terakhir, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Nah, cukup hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, itu merupakan pengertian bank sentral beserta tujuan dan fungsi dan wewenangnya. Apabila ada perkataan yang salah dari saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.